ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan secara terang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya. Jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum Habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, Habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Kita sedang membahas tentang ciri khusus aswaja. Ciri khusus ahlus sunnah wal jamaah. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah harus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berikutnya yang kedua, ciri khusus daripada ahlus sunnah wal jamaah, dan ini selalu dijaga sepanjang zaman, yaitu cinta kepada ahlul bait dan sahabat. Siapa itu ahlul bait dan siapa itu yang dimaksud dengan sahabat? Nah, ini akan kita bahas satu persatu insya Allah. Perhatikan di halaman 26, kita akan mulai dengan ahlul bait dulu. Siapa itu ahlul bait? Terkadang disebut ahlul bait, terkadang disebut al-al. Al dan ahlul bait memiliki makna yang sama. Secara etimologi maknanya adalah keluarga. Artinya lugatan secara bahasa ahlul bait maupun al artinya adalah keluarga. Sedang secara istilah, secara mustalahat, saudara, maka secara terminologi di kalangan aswaja ada 4 pendapat yang masyhur tentang makna daripada ahlul bait atau makna daripada ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu yang dimaksud ali Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi kita mau tahu ali Muhammad itu siapa? Ali Muhammad itulah yang disebut ahlul bait. Nah, lalu bagaimana para ulama ahlus sunnah wal jamaah mendefinisikan maksud, arti, makna dari ahlul bait atau makna dari ali Muhammad? Mari kita perhatikan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Di mana Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, saudara, mengatakan ahlul bait adalah mereka yang diharamkan menerima zakat. Karena ada hadis suatu ketika Nabi mengumpulkan zakat umat, kemudian ketika itu terjadi salah satu cucu beliau yaitu Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib sedang bermain-main di seputar tempat pengumpulan zakat tadi. Nah, kemudian kita tahu zakat itu diantaranya adalah zakat
yang dibayar dalam hal ini yaitu dengan seperti zakat pertanian, zakat perkebunan kurma dan lain sebagainya. Jadi ada yang dibayar dengan uang seperti zakat harta, ada juga yang dibayar dengan hasil pertanian. Nah, di antara yang dikumpulkan oleh Nabi adalah kurma. Nah, ketika itu Sayyidina Hasan sedang bermain di sekitar tempat pengumpulan zakat, tahu-tahu beliau masih kecil, masih anak-anak, mengambil butiran kurma, dimasukkan ke mulutnya, dimakan. Anak kecil kan begitu, nggak boleh lihat ada makanan, ambil, masukin ke mulutnya. Nah, ketika itu Nabi melihat, langsung Nabi mengambil Sayyidina Hasan, saudara, dirangkulnya, kemudian dikorek dari mulut Sayyidina Hasan. Kurma yang barusan mau dimakannya, saudara. Nah, sambil Nabi mengatakan, keh, artinya keluarin, jangan dimakan. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidina Hasan, dan itu didengar oleh para sahabat, saudara, di mana Nabi mengatakan bahwa zakat itu ausakhun nas. Zakat itu kotoran. Itu kotoran daripada harta-harta manusia yang dibayarkan, saudara. Kemudian Nabi mengatakan, inna ala Muhammadin la tahilu alaihim az-zakah atau as-sadaqah. Jadi di situ Nabi mengatakan sesungguhnya keluarga Muhammad ini enggak dihalalkan untuk mereka antakulas sedekah, untuk memakan sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini sedekah wajibah, sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu diantaranya adalah zakat. Saudara, hadis ini sahih, diakui oleh semua ulama, sehingga ahlus sunnah wal jamaah, saudara, boleh dikatakan secara umum sepakat bahwa keluarga Nabi alaihi salatu wassalam tidak boleh memakan zakat. Nah, jadi keluarga Nabi, keturunan Nabi tidak boleh memakan zakat sama sekali. Hanya saja mereka akhirnya berbeda di sini. Tadi Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat. Ahlul Bait adalah mereka yang diharamkan memakan zakat. Yaitu keluarga Nabi yang diharamkan memakan zakat. Tapi kemudian Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda. Siapa mereka? Apakah mereka hanya keturunan Sayyidina Ali saja atau siapa? Nah, di sini mari kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Imam Syafi'i berbedanya di mana? Berbedanya bahwa yang diharamkan untuk memakan zakat itu hanya Bani Hashim. Nah, ini juga diambil oleh Imam Ahmad, bahkan juga merupakan salah satu pendapat yang ada di mazhab Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, bukan Bani Hashim saja, tapi juga termasuk Bani Muthalib. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan bukan Bani Hashim saja termasuk Bani Muthalib? Jangan suudzon. Jangan nanti ada yang beranggapan karena Imam Syafi'i itu termasuk Bani Muthalib, saudara, bukan Bani Hashim. Nah, ibunya Bani Hashim. Nah, jangan suudzon, saudara, karena pada peristiwa di mana Nabi alaihi salatu wassalam dimusuhi oleh orang-orang kafir, ketika itu yang memasang badan untuk menghadang segala gangguan adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi pada saat dikepung, saudara, Nabi dan para sahabat, saat diboikot, itu yang diboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bukan Bani Hashim saja. Baik yang muslim maupun yang kafir, Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka suka duka selama ini ditanggung bersama. Dan suka duka mereka selalu melindungi Nabi. Nah, karena itu suatu ketika, saudara, begitu Nabi sedang membagikan bagiannya kepada Ahlul Bait, saudara, dari bagian ghanimah, fai dan lain sebagainya, Nabi menyamakan bagian Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bahkan Nabi mengatakan di situ ada yang protes. Bani Abdis Syam protes. Jadi beberapa anak suku Quraisy protes. Kenapa kok Bani Muthalib dibagi juga?
Akhirnya Nabi mengatakan, Bani Hashim mau Bani Muthalib syai'un wahid. Nah, hadis ini yang dijadikan dalil kalau Bani Muthalib dan Bani Hashim disamakan dan keduanya diistimewakan oleh Nabi dan keduanya dianggap sebagai ahlul bait Nabi. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya ikhwan. Pendapat yang kedua mengatakan ahlul bait adalah para istri Nabi dan keturunan Nabi. Jadi pendapat kedua ini lebih spesifik. Jadi mereka enggak mencakup semua Bani Hashim. Mereka enggak mencakup semua Bani Muthalib, apalagi semua Quraisy, enggak. Jadi pendapat kedua ini mengatakan ahlul bait itu khusus istri Nabi dan keturunan Nabi dari putri-putrinya. Selain itu tidak termasuk ahlul bait. Nah, pendapat ini saudara yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Arabi, serta ada riwayat lain dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibn Taimiyah. Nah, jadi Ibn Taimiyah juga berpendapat ahlul bait itu para istri Nabi dan keturunan Nabi saja. Apa beda pendapat pertama dengan kedua ya ikhwan? Dan apa persamaannya? Nah, bedanya di bagian pertama istri Nabi nggak dimasukkan. Di bagian kedua istri Nabi dimasukkan. Saudara. Kemudian selain itu, kalau di pertama bilang semua Bani Hashim, yang kedua mengatakan keturunan Nabi, maka jawabnya setiap keturunan Nabi pasti Bani Hashim. Tapi setiap Bani Hashim belum tentu keturunan Nabi. Artinya kalau dikatakan keturunan Nabi, ya keturunan Nabi memang Bani Hashim. Saudara, hanya saja pendapat ini lebih spesifik. Bani Hashimnya yang mana? Ya Bani Hashimnya yang keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ahlul bait adalah semua pengikut Nabi. Jadi dia bilang semua pengikut Nabi disebut ahlul bait atau ali Muhammad. Nah, ini yang jadi dalil karena dalam Al-Quran kaumnya Nabi Lut disebut ali Lut. Nah, jadi ali Lut di situ adalah kaumnya Nabi Lut. Jadi ali itu kadang-kadang juga diartikan kaum. Nah, jadi ali Muhammad itu maksudnya kaum Muhammad atau pengikut Muhammad. Sehingga saudara beberapa ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat sedemikian rupa. Seperti Al-Azhari, As-Safarini, Al-Mawardi, dan Imam Nawawi, saudara. Kemudian kita lihat lagi. Yang keempat, lebih khusus lagi. Kata yang keempat, ahlul bait Nabi itu hanya para atqiya dari umat Nabi. Jadi umat Nabi yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, itulah Ali Muhammad. Nah, ini pendapat Ghadi Husain dan Ar-Raghib Al-Isfahani. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi adanya keragaman pendapat seperti ini tentang Ali Muhammad atau Ahlul Bait? Mari kita lihat. Mengurai perbedaan pendapat di atas, sebagian ulama aswaja menyatakan sebagai berikut. Apa mereka bilang? Ahlul Bait itu jika terkait sakolen, yang ditinggalkan, pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara, maka makna ahlul bait adalah keluarga Nabi Muhammad SAW, nggak bisa diartikan lain. Dan jika terkait zakat, bicara ahlul bait dalam bab zakat, maka yang dimaksud adalah Bani Hashim. Atau dalam pendapat Imam Syafi'i, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi jangan hanya diartikan keluarga Nabi saja. Tapi Bani Hashim, Bani Muthalib itu juga termasuk daripada ahlul bait jika bicara bab zakat. Tapi kalau bicara bab sakolen, peninggalan Nabi, maka nggak bisa diartikan semua Bani Hashim dan Bani Muthalib, hanya diartikan keluarga Nabi seperti istri dan keturunannya. Kemudian yang berikutnya, saudara, sedang jika terkait doa, kalau kita bicara bab doa, seperti sholawat. Sholawat itu bab doa.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ali Muhammad di sini maksudnya adalah umat Nabi. Nah, jadi ada sebagian ulama aswaja mencoba merangkum itu pendapat yang 4 tadi, saudara, sehingga mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, jadi itu seperti jam'u bainal adillah. Dia gabung semua dalil, dia coba pisahkan. Oh, kalau bicara zakat, Ahlul Bait itu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau bicara doa, Ali Muhammad itu ya buat semua umatnya. Tapi kalau bicara Tsaqalain, Ali Muhammad itu atau Ahlul Bait hanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan ini, saudara, saya pernah mengungkapkan ini dalam beberapa yaitu pengajian untuk mengambil kesimpulan, saudara, dari apa yang kita baca tadi, saudara. Jadi kalau kita mau rangkum, jadi Ahlul Bait itu sebetulnya siapa sih? Nah, Ahlul Bait itu, saudara, yang pasti adalah keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Mau disebut Bani Hashim, Ahlul Bait ikut. Nah, mau disebut Bani Hashim, turunan Nabi ikut, saudara. Mau disebut umat Nabi, Ahlul Bait juga ikut. Keturunan Nabi juga ikut umat Nabi selama dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi di sini kalau mau disebut saudara Bani Hashim, ya keturunan Nabi ikut Bani Hashim. Kalau mau disebut umat Nabi, ya Ahlul Bait yang Muslim juga ikut masuk dalam umat Nabi. Artinya posisi keturunan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai keluarga Nabi atau sebagai bagian daripada makna Ahlul Bait, mau diartikan mana saja, saudara, dia bisa masuk. Nah, lalu bagaimana kalau diartikan itu sebagai orang yang bertakwa? Tentu Ahlul Bait yang bertakwa masuk juga ke sana. Nah, jadi Ahlul Bait ini bisa masuk ke dalam definisi yang mana saja, saudara. Nah, sekarang lalu bagaimana cara merangkumkannya? Nah, saya sering menyampaikan berkali-kali bahwa Ahlul Bait itu, saudara, yang memenuhi persyaratan yang tadi disebutkan. 1, Ahlul Bait itu dia keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. 2, dia harus beragama Islam. Jadi kalau ada keturunan Nabi tidak beragama Islam, dia bukan Ahlul Bait. Nah, karena Ahlul Bait itu tadi dalam makna yang ketiga harus adalah umat Nabi masuk. Jadi Ahlul Bait yang keturunan Nabi yang menjadi Ahlul Bait adalah keturunan Nabi yang menjadi umat Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, keturunan Nabi yang menjadi Ahlul Bait yang disucikan Allah adalah yang bertakwa. Jadi kalau ada keturunan Nabi dia tidak bertakwa, dia mabok-mabokan, dia judi, dia buat maksiat di sana sini, jangan dimasukkan dulu ke mana Ahlul Bait. Iya, dia zuriyah, ya, dia turunan Nabi, ya. Ini kita bicara bukan soal makna zuriyah atau keturunan Nabi, yang kita bicara adalah Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait ini punya kedudukan khusus. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Jadi Ahlul Bait ini punya kedudukan khusus, kedudukan istimewa yang Allah hendak mensucikan mereka sesuci-sucinya dari segala kekotoran, saudara. Nah, jadi kalau ada keturunan Nabi yang kotor, saudara, dia berzina, dia berjudi, dia minum minuman keras, dia nggak sholat, saudara, jangan dimasukkan dulu ke dalam makna Ahlul Bait. Ya, dia zuriyah, betul. Ya, dia itrah, betul. Ya, dia keturunan Nabi, betul. Apakah dia Ahlul Bait? Belum tentu, ya ikhwan. Nah, jadi mau jadi Ahlul Bait tadi itu tadi syaratnya 1, dia keturunan Nabi. Tapi bukan hanya 1 syarat. Yang kedua, dia harus umat Nabi. Jadi kalau ada keturunan Nabi yang tidak beragama Islam, jangan dimasukkan ke dalam Ahlul Bait. Nah, begitu juga syarat yang ketiga, saudara,
bahwa dia harus bertakwa kepada Allah. Dia harus orang baik, secara umum baiklah. Saudara, tidak mempermalukan Nabi dan tidak mempermalukan nama baik keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau 3 syarat ini dipenuhi, insya Allah dia termasuk ahlul baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi syarat jadi ahlul bait ada berapa? 3. Yang pertama harus keturunan siapa? Nabi. Kalau bukan keturunan Nabi Muhammad, bisa gak jadi ahlul bait? Nggak bisa. Terus syarat yang kedua apa? Umat Nabi. Jadi kalau ada keturunan Nabi, agamanya bukan Islam, ahlul bait bukan? Bukan, saudara. Baik, yang ketiga syaratnya tadi apa? Takwa, saudara. Nah, jadi pendapat-pendapat yang tadi itu mestinya tidak kita satukan, tidak kita pisah-pisah. Oh, ahlul bait dimaknai orang takwa saja. Ahlul bait dimaknai umat Islam saja. Saya pikir terlalu naif dan terlalu jauh. Kalau dalil-dalil tadi dipisahkan, dimaknai sendiri-sendiri, saudara. Nah, kita lebih suka ini namanya al-jam'u bainal adillah. Di sini dalil menunjukkan ahlul bait itu adalah turunan Nabi. Di sini menunjukkan ahlul bait itu Bani Hashim. Di sini menunjukkan ahlul bait itu semua umat Nabi. Di sini dalil menunjukkan ahlul bait itu adalah orang yang bertakwa. Satukan, saudara. Jadi ahlul bait itu satu syaratnya dia keturunan Nabi. Yang otomatis pasti dia Bani Hashim. Saudara, itu pertama dulu. Syaratnya jadi inian. Kemudian yang kedua syaratnya dia umat Nabi. Nah, karena Bani Hashim yang nggak jadi umat Nabi, yang nggak meluk Islam juga ada, saudara. Nah, jadi dia mesti turunan Nabi dan dia merupakan Bani Hashim dan dia mesti beragama Islam. Bahkan ada syarat yang lebih berat. Dia mesti bertakwa, dia mesti orang baik. Kalau dia orang jahat, dia orang zalim, dia orang kotor, walaupun dia keturunan Nabi, jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam makna ahlul bait. Kenapa? Karena ahlul bait dimuliakan Allah, punya kedudukan tinggi. Tidak setiap orang bisa masuk dengan mudah disebut sebagai ahlul bait. Nah, jadi tolong ini santri-santri MS mesti paham itu semua. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Nah, apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan ahlul bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada, saudara. Bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari ahlul bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya, ikhwan. Justru kami di kalangan habaib didoktrin. Ingat ya, kau keturunan Rasulullah. Kalau kau berbuat baik, dapat pahala 2. Kalau kau berbuat dosa, dosanya juga 2. Double. Loh, kenapa dosanya bisa double? Karena satu, dosanya untuk perbuatan dosamu. Yang kedua, dosanya kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi. Nah, karena dalam Al-Quran, saudara, istri-istri Nabi ditegur oleh Allah, saudara, dan diingatkan bahwa kalian bukan seperti perempuan lain, kalian bukan seperti perempuan-perempuan biasa. Kalau kalian berbuat baik, Allah dobelin ganjarannya. Kalian berbuat tidak baik, Allah ganjarin juga dosanya. Itu istri Nabi. Istri yang artinya punya hubungan nikah. Lalu bagaimana darah daging Nabi? Yang punya hubungan nasab, saudara. Makanya para ulama Ahlus Sunnah mengkiaskan, kalau istri Nabi pahalanya double, kalau istri Nabi dosanya juga double,
saudara, maka keturunan Nabi yang punya darah Nabi, kalau dia berbuat baik, double pahalanya. Tapi kalau dia berbuat dosa, double dosanya, saudara. Itu doktrin yang kita dapat dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Nggak ada, ya ikhwan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Saudara, kalau oknum-oknum habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue nggak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib. Kurang ajar. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja, saudara, mau kiai, mau tokoh, mau habaib, di mana saja, jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Ya, kira-kira jelas tidak? Ini semua nih mereka syariatnya. Saya kasih tahu, nggak ada tuh. Habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa, double. Lebih berat, saudara. Lebih parah dia. Dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Kalau mereka seenaknya melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan barusan sudah saya katakan, Ahlul Bait itu turunan Nabi yang beragama Islam dan berakhlak baik. Nah, itu Ahlul Bait, ya ikhwan. Di luar itu jangan kita anggap, ya ikhwan. Jangan dianggap. Apalagi kalau ada oknum-oknum habib, anak muda, preman, suka mabok, saudara, ya bukan habib aja. Semua suku juga ada yang mabok. Semua etnis juga ada yang mabok. Semua bangsa juga ada yang mabok. Betul? Nah, jangan dijadikan satu turunan habib mabok, langsung dibilang, difitnah. Oh, ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib. Kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabok, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh, ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Betul? Begitu juga ada oknum anak muda suku Sunda rusak mabok. Jangan salahin Sunda, ya saudara. Apa terus kita mau katakan doktrin orang Sunda, anak muda Sunda mesti mabok? Apa boleh begitu? Nggak ada. Doktrin orang Jawa bagus-bagus, doktrin orang Sunda bagus-bagus. Semua punya tata krama. Kalau ada orang dari suku Jawa, suku Sunda yang berbuat tidak baik, manusianya yang jelek, saudara, bukan sukunya. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi saya katakan di sini, habaib ini bukan malaikat, bukan. Habaib yang baik ada, yang tidak baik ada gak? Ada. Habaib yang bagus ada, yang jelek ada. Habaib yang berbuat taat ada. Kalangan oknum habaib yang berbuat tidak baik juga ada. Tapi jangan langsung, kalau ada oknum habaib jelek langsung dituduh. Wah, ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begal nasab, saudara. Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati, hati-hati. Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sebar fitnah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, itu baik, kita lanjutkan.
Nah, jadi kesimpulannya dari apa yang kita baca tadi, kalau ditanya siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait adalah yang memenuhi 3 syarat. 1, dia keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zuriyah dari garis lelaki, saudara. Yang kedua, dia beragama Islam. Yang ketiga, dia berakhlak baik, dia bertakwa kepada Allah. Nah, kalau 3 syarat ini dipenuhi, insya Allah dia Ahlul Bait, ya ikhwan. Dia tidak mempermalukan datuknya, tidak mempermalukan nabinya, saudara. Dan dia insya Allah menjadi salah satu daripada Tsaqalain, salah satu dari 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi. Yang pertama adalah Al-Quran, berikut As-Sunnah yang menjelaskannya. Yang kedua adalah Ahlul Bait yang ditinggalkan oleh Nabi sebagai penerusnya. Kita lanjutkan sekarang. Buka halaman 27. Kalangan Wahabi dalam memaknai Ahlul Bait tidak keluar dari 4 pendapat aswaja di atas. Karena secara umum kalau dalam soal fikih, saudara, Wahabi itu ikut madhab Imam Ahmad. Secara fikih mereka banyak mengikuti pendapat Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, karena mereka mengikut pendapat Imam Ahmad ibn Hambal, yang nggak beda dengan kita. Jadi di kalangan mereka ada yang melihat, oh Ahlul Bait itu keturunan Nabi, oh Ahlul Bait itu juga istri Nabi, saudara. Seperti yang tadi saya sampaikan, Ibn Taimiyah memilih itu, bahwa Ahlul Bait itu adalah para istri Nabi dan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dalam konteks ini nggak beda, ya ikhwan. Kalau soal Wahabi sekarang ada yang benci kepada Ahlul Bait, itu urusan lain. Nah, kita bicara secara madhab. Nah, di kalangan daripada pentolan-pentolan ulama-ulama Wahabi atau Salafi, saudara, dalam soal ini mereka tidak keluar dari 4 pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun Syiah secara umum ada yang menarik. Mereka punya pandangan sendiri, saudara. Nah, walaupun mereka juga berbeda-beda pandangannya, tapi salah satunya mereka mengatakan Ahlul Bait hanya terbatas kepada Ashabul Kisah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Nah, kenapa Syiah mengatakan Ahlul Bait cuma 5? Mereka bilang kalau keturunan Nabi itu namanya itrah, itu namanya zuriyah, bukan Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait cuma 5, yaitu Nabi, Sayyidina Ali, kemudian putri Nabi yang bernama Fatimah, kemudian cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kenapa? Karena waktu ayat ini diturunkan, saudara, Nabi membuka kain burdahnya, saudara, kalau kayak kita nih sal yang besar, kemudian Siti Fatimah dipanggil, Sayyidina Ali dipanggil, 2 cucunya dipanggil, kemudian Nabi tutup. Nabi mengatakan inilah Ahlul Baitku. Nah, jadi waktu ayat yang tadi itu ayat tathir surat Ahzab, ya. Coba lihat surat Ahzab ayat berapa? Nah, jadi innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk membersihkan kamu hai Ahlul Bait dari segala kekotoran. Nah, waktu ayat ini turun, Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi panggil Siti Fatimah, Nabi panggil Sayyidina Hasan, Nabi panggil Sayyidina Husain, Nabi rangkul semua, Nabi tutup dengan apa namanya kisahnya, makanya disebut Ahlul Kisah, Ashabul Kisah, saudara. Kemudian Nabi mengatakan inilah Ahlul Baitku. Nah, makanya orang-orang Syiah tidak memperluas makna, tidak memperluas kepada keturunannya. Jadi mereka mengatakan hanya 5 itu yang Ahlul Bait saja. Adapun keturunannya itu semua disebut zuriyah atau itrah. Mereka tidak akui disebut sebagai Ahlul Bait. Itu yang pertama. Ada lagi kalangan Syiah yang mencoba memperluas makna Ahlul Bait. Mereka bilang Ahlul Bait itu di samping yang 5 tadi itu, saudara, yang disebutkan tadi, juga keturunan Sayyidina Husain yang menjadi imam-imam mereka. Di sini kita lihat imam 12.
saudara. Jadi Syiah Imamiyah itu mengatakan bahwa yang menjadi Ahlul Bait itu Rasulullah SAW dan Siti Fatimah Zahra, saudara, berikut imam 12 mereka. Siapa itu imam 12 mereka? Pertama Sayyidina Ali. Nah, kedua Sayyidina Hasan. Yang ketiga Sayyidina Husain. Nah, yang keempat sampai ke-12 itu keturunan Sayyidina Husain semua. Yaitu di situ kita lihat ada Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi mereka bilang hanya ini Ahlul Bait. Selain ini dari keluarga Nabi, turunan Nabi tidak disebut Ahlul Bait, tapi disebut Itrah. Nah, ini diantara dua pendapat dari kalangan Syiah. Sebetulnya dari kalangan Syiah ada beberapa pendapat, tapi diantara dua pendapat yang populer ini, yang pertama Ahlul Bait hanya Ashabul Kisah, cuma 5 orang. Yang kedua Ahlul Bait Nabi dan Siti Fatimah ditambah 12 imam, ya ikhwan. Hanya itu yang disebut Ahlul Bait. Jadi kalau ngikut pendapat Syiah, saudara, maka habaib yang ada di zaman sekarang ini bukan Ahlul Bait. Mereka cuma itrah, zuriyah. Tapi kalau ikut Ahlus Sunnah, saudara, keturunan Nabi yang ada saat ini Ahlul Bait semua. Nah, hanya saja tadi saya mencoba untuk membatasi kriteria Ahlul Bait untuk menjaga citra Ahlul Bait itu sendiri. Sebab nanti umat kebingungan. Oh, ini ada satu marga Habib, tapi jadi pendeta. Bagaimana ceritanya? Katanya Ahlul Bait. Sudah ada, protes-protes semacam itu sudah ada. Makanya kita tandaskan. Enggak, walaupun dia turunan Nabi, kalau dia bukan Islam, dia bukan Ahlul Bait. Nah, jadi jangan kemudian ditarik-tarik untuk menjelekkan Ahlul Bait. Siapapun, saudara, kita bukan malaikat. Dari keturunan Nabi pun, saudara, ya ada yang tersesat jalan, ada yang jalannya lurus. Saudara, sama. Semua suku bangsa juga begitu. Mereka bukan malaikat. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang jahat. Saudara, ada yang baik, ada yang buruk, dan seterusnya. Baik. Selain yang tersebut di atas dalam pandangan Syiah, bukan Ahlul Bait. Untuk keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain Ahlul Bait disebut zuriyah Nabi atau disebut Ali Nabi, saudara, atau disebut juga dengan istilah al-itrah. Jadi istilah al-itrah berlaku untuk seluruh Bani Hashim, sebagaimana dipaparkan Muhammad Husain bin Muhammad Al-Muzaffar melalui kitab Ats-Tsaqalain. Saudara, ini pandangan Syiah. Jadi Syiah membagi-bagi tuh, ada yang disebut zuriyah, disebut al, disebut itrah. Nah, itrah itu yang maknanya lebih luas ketimbang zuriyah dan Ali. Kalau zuriyah hanya untuk keturunan aja. Kalau itrah itu mencakup daripada Bani Hashimnya. Baik. Terlepas dari semua perbedaan pendapat di atas, kalangan Aswaja sepakat bahwa semua keturunan Nabi alaihi salatu wassalam yang beragama Islam termasuk Ahlul Bait, apalagi yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Jadi kalau keturunan Nabi beragama Islam, bertakwa kepada Allah, soleh, beriman, berakhlakul karimah, udah nggak diragukan. Kalau itu adalah Ahlul Bait Nabi, saudara. Nah, inilah karakter khas Aswaja. Jadi kalau kita lihat tadi pendapat-pendapat Wahabi, pendapat-pendapat Syiah seputar daripada keluarga Nabi, saudara, ternyata Aswaja menunjukkan karakternya dalam pendapat. Apa karakter Aswaja? Iktidal, adil dalam menilai sesuatu, insaf, netral, saudara, nggak berat sebelah, tawassut, pertengahan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tawazun, seimbang, dan tasamuh, selalu toleransi. Nah, ini sekali lagi karakter Aswaja yang 5 ini perlu kita jaga, baik dalam berfatwa, dalam berpendapat, dalam berkata, dalam berbuat. Nah, ini karakter Aswaja selalu kita jaga. Makanya Aswaja dengan 5 karakter ini nggak gampang ngafirin orang, nggak gampang fitnah orang, nggak gampang untuk saudara menyesatkan daripada satu pendapat, kecuali kalau sudah betul-betul kufrun bawah,
atau yang dolalah mubinah ya ikhwan. Baik, itulah pelajaran kita tentang Ahlul Bait Nabi. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini manfaat buat kita semua. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Silakan. Ya, yang belakang dulu. Mana mic-nya? Yang wireless silakan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathur Rahman Mulyana. Sesuai penjelasan antum yang tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa setiap ahlul bait itu pasti keturunan Nabi Muhammad SAW, dan tapi tidak semua keturunan Nabi SAW itu keturunan itu termasuk ke dalam kategori ahlul bait yang tadi. Dan kemudian pertanyaannya Habib, bagaimana sikap kita terhadap keturunan Nabi yang tidak termasuk ke dalam ahlul bait sebagai kita pandangan dari sisi ahlus sunnah wal jamaah. Syukran Habib. Baik, saya mau balik bertanya kepada siapa namanya? Bagaimana sikap Anda terhadap saudara sesama muslim yang salah jalan? Diapain? Dikatain, dimusuhin, dibully, apa didakwakan? Sama. Jadi kalau kita bertemu dengan keturunan Nabi yang tidak masuk kategori ahlul bait, artinya dia turunan Nabi, cuman dia suka maksiat, dia suka berbuat jelek, ya dakwakan. Apalagi kalau kita ketemu turunan Nabi yang keluar dari Islam atau yang ucapan-ucapannya bernada ateis, sadarkan Anda ini keturunan Nabi, mestinya nggak boleh begini. Mestinya Anda ini lebih Islam dari yang lain, lebih beriman dari yang lain. Mestinya Anda ini menjadi pembela daripada agama yang dibawa oleh datu Anda. Jadi dakwahkan. Jadi jangan dibeda-bedain ya kawan. Mau keturunan Nabi, mau bukan keturunan Nabi, saudara sesama muslim kita, kalau mereka itu berbuat salah, ya kita nasihati, kita dakwakan, kita luruskan agar dia kembali ke jalan yang benar. Jelas ya? Nah itu yang penting. Bagus pertanyaannya ya kawan. Jadi jangan ada di antara kita ada turunan Nabi berbuat jelek, tapi dia nggak mau lurusin. Wah takut kualat. Wah nanti kalau nasihatin bisa kualat. Itu kan turunan Nabi, kalau kita kan bukan. Nggak betul. Itu doktrin nggak betul ya kawan. Para ulama dari kalangan habaib sejak dulu kala sampai hari ini tidak pernah ada yang mendoktrin kalau habaib rusak diemin. Kalau habaib rusak biarkan, nggak boleh. Nah justru kalau ada habaib yang rusak, lebih utama untuk kita selamatkan dia agar dia kembali ke jalan yang benar. Apalagi Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, unsur akhaka zaliman au madluman. Jadi Nabi mengatakan, tolonglah saudaramu, maksudnya saudara muslim nih, seagama ya kawan, tolong dia. Baik dia itu zalim atau dia mazlum, baik dia yang berbuat zalim atau orang yang dizalimi, tolong dia. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman, tentu kita tolong dia kalau dia mazlum, kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman, lalu bagaimana kita tolong dia kalau justru dia yang zalim, dia yang jahat? Apa jawab Nabi? Tahjuzhu an zulmi fadzalika nasruh. Kau cegah dia dari kezalimannya, begitulah cara menolongnya. Jelas kan? Ini berlaku buat semua unsur akhaka. Pokoknya muslim yang mana aja, mau turunan Nabi, bukan keturunan Nabi, semuanya kalau salah wajib kita tolong. Bagaimana menolongnya? Menyelamatkan dia dari jalan yang tidak benar, dikembalikan ke jalan yang benar. Jadi kalau ada yang bilang turunan Nabi kalau lagi mabuk diemin, salah, nggak betul itu. Oh lagi mabuk nasihatin, suruh sadar. Saudara, bawa dia, terus nasihati, terus tegur saudara. Nah itu yang perlu kita ketahui. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nabi Ismi Yazid Kamal Mahdi ingin bertanya, apabila ada tokoh yang mengaku aswaja tapi dia menghina daripada ahlul baitnya Nabi, apakah dia pantas disebut aswaja?
Baik. Pertanyaan bagus. Saudara, fokus sesuai dengan materi kita. Tadi sudah kita katakan yang kita pelajari saat ini adalah ciri khusus aswaja. Ciri, saudara. Nah, jadi kalau disebut ciri khusus aswaja, kalau dia punya ciri itu dia aswaja. Kalau dia nggak punya ciri itu, dia bukan aswaja. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ciri khusus yang pertama apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang ngaku aswaja, ngaku cinta Allah, tapi kepada Rasulullah kurang ajar, aswaja bukan? Bukan. Nah, yang kedua sekarang cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada para sahabat Nabi. Nah, kalau ada yang ngaku aswaja, tapi dia nggak cinta kepada Ahlul Bait, bahkan dia hina-hina, dia fitnah-fitnah keturunan Nabi dengan arang-arang fitnah, bukan, dia bukan aswaja ya kawan. Walaupun dia 1000 kali bersumpah wallahi kalau dia aswaja. Kalau dia benci kepada keluarga Nabi, apalagi memfitnah keluarga Nabi, saudara, dia bukan aswaja. Termasuk sahabat Nabi yang akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang. Kalau ada orang ngaku aswaja, tapi dia benci kepada para sahabat Nabi, bukan, dia bukan aswaja. Walaupun dia tunjukkan cintanya kepada keluarga Nabi, dia cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi, cinta kepada Sayyidina Hasan, Husain, Fatimah Zahra, semua dia cinta. Tapi terhadap sahabat Nabi, dia hina, dia lecehkan, dia rendahkan, dia tidak hormati, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas tidak semua? Nah, kita belum selesai nih soal ciri nih. Kita masih pelajari terus. Nanti kita lihat yang akan datang, kita akan pelajari, saudara, tentang sahabat Nabi. Siapa tuh sahabat? Nah, ada macam-macam definisi sahabat, saudara. Dan nanti akan kita jawab satu persatu sambil kita saring, saudara, mana definisi yang paling layak untuk kita ikuti. Insya Allah. Artinya yang paling layak kita ikuti definisi yang memang diakui oleh jumhur ahlus sunnah wal